gambar yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini merupakan gambar terkini di mana akan dilaksanakan proses ataupun juga apel sebelum dilakukannya rapat koordinasi dan juga sebelum dilakukannya pembongkaran yang rencananya akan dilakukan pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Ada 2.000 personel yang dikerahkan untuk pembongkaran hari ini. Kemudian juga ada 1.000 nelayan yang terlibat untuk pembongkaran dari pagar laut yang ada di Tangerang, Banten ini. Tadi kami pantau sudah ada Kepala Staf Angkatan Laut yang hadir di lokasi. Nantinya rapat koordinasi maupun prosesi pembongkaran ini juga akan disaksikan langsung atau diikuti langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI, dan juga ada dari Polri, saudara. Selain dari TNI Angkatan Laut yang memang terlibat langsung dalam pembongkaran pagar laut atau pagar bambu laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Dan di sebelah kanan layar Anda ini merupakan prosesi pembongkaran pada hari Sabtu 18 Januari lalu yang dilakukan pertama kalinya, yang mana diturunkan sekitar 200 personel begitu, dan sudah ada 2,5 kilometer yang berhasil dibongkar dari total 30 km yang membentang di Tangerang, Banten. Dan saudara, dalam pembongkaran kali ini tadi disebutkan juga oleh Dirjen PSDKP bahwa akan menargetkan lebih panjang lagi pembongkarannya, mungkin bisa melebihi 2,5 km. Targetnya dipercepat supaya hal ataupun juga yang menjadi polemik, yang menjadi masalah, yaitu terkait adanya pagar laut yang membentang ini bisa segera diselesaikan. Dan nanti prosesi, kalau berdasarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di sebelumnya, saudara, ia menyebutkan bahwa nantinya di prosesi pembongkaran hari ini akan berbeda dengan pembongkaran sebelumnya yang dilakukan secara manual. Kalau di pembongkaran sebelumnya yang secara manual ini memakan waktu yang lama dan cukup menghabiskan energi. Tapi kalau di hari ini rencananya akan dilakukan dengan alat begitu, ada alat bantu yang digunakan. Tadi juga disebutkan oleh Dirjen PSDKP ada tugboat yang akan digunakan. Dan saudara, untuk membahas mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang hari ini, kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut bersama dengan Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Friyatna yang sudah berada bersama saya di studio Kompas TV. Pak Mukri, ini kan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang ada ratusan sertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut ini. Nah, laut bersertifikat, gimana ini konsepnya? Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh? Yang namanya laut itu ya ilegal itu, jelas-jelas itu melanggar hukum. Nah inilah yang kita selalu wanti-wanti, bahkan kita sebut berulang-ulang. Inilah modus perampogan penjualan tanah air. Ya, kalau selama ini Pak Nusron, anggaplah baru 2 hari ini tahu bahwa lautnya dikapling, gitu ya, diterbitkan namanya alas hak berupa sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Jangan lupa seluar itu juga terdapat yang namanya hutan lindung, wabil khusus kawasan hutan mangrove juga menjadi bagian yang telah dikapling. Kalau selama ini orang marah terhadap PSN, ya itulah penyakitnya. PSN 2 ini ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu institusi di bawah Kementerian Agraria, Garis Miring Badan Pertanahan. Jadi saya kira patut untuk Pak Nusron selaku Menteri tolong periksa itu. Ya. Kami akan menyebutkannya bahwa penjahat-penjahat itu banyak bercokol di sini. Ya, konflik agraria, tiba-tiba ada satu bidang objek tanah, tapi sertifikatnya bisa sampai 3 bahkan lebih, mencirikan bahwa di situ banyak penjahat. Nah, bisa tahun ini sebetulnya titik epicentrum untuk memulai mereformasi badan satu ini. Institusi sipil yang paling jahat ini nih barangnya nih. Ini tempatnya, karena itu segeralah direformasi orang-orang ini. Itu satu. Yang kedua, ini juga nggak ujuk-ujuk BPN sendiri. Ya, siapa waktu itu paling ngotot? Saya masih ingat betul tahun 2015
bupatinya mau mereklamasi, mungkin sekarang udah pensiun, tolong diperiksa juga, bukan cuma orang tukang masang pagar laut. Plus DPRD-nya, nggak mungkin lah berdiri sendiri. Gitu ya, karena kebijakannya harus direstui oleh DPRD. Periksa orang-orang yang udah pensiun, udah bengek. Artinya Karena banyak dong ini yang penjahat harus dia. diperiksa ya Pak? Harus diperiksa, disampaikan terang benderang. Karena infiltrasi untuk menguasai Republik ini sangat masif sekarang. Udah gagal, udah kalah kita di Teluk Jakarta, pindah ke Tangerang, di tempat lain juga akan begitu. Kalau hari ini juga kita akan kalah, maka wassalam Republik ini. Sudah pemerintah itu betul-betul jadi boneka lah, boneka oligarki, boneka pemilik modal. Artinya ini kan juga sudah menjadi polemik sejak lama dan bahkan ada hal-hal kasus lain begitu ya, mungkin serupa dengan kasus ini. Tapi kalau kita lihat sekarang pemerintah begitu dari kementerian, kemudian dibantu juga TNI Angkatan Laut, dari DPR Komisi 4 juga terlibat hari ini dalam pembongkaran. Oke lah, saat ini pagar laut atau pagar bambu laut yang ada di Tangerang Banten ini yang membentang 30 km sangat panjang ini, oke lah dibongkar. Tapi pemiliknya kayaknya kita sangat tertutup begitu ya, tidak diketahui siapa. Menurut Anda ini ada sesuatu kah? Iya, pasti itu ya, pasti ada sesuatu. Contoh nih, kalau kita bisa perhatikan ya, kita tracking nih. Antara Kasal dengan KKP beda. Yang satu langsung ngerubuhin, terjun ke Lampung karena perintah presiden. Yang kedua, tahan dulu, alasannya UAAU ya. Penyampai pesan pertama ini kan oleh Ketua MPR. Memang sih kita nggak dengar langsung apa pesannya. Tetapi ini mencirikan, kok setelah dirubuhin, dianggap tidak ada koordinasi. Berarti ada intervensi terhadap pesan ini. Ada kekuatan gede. Itu satu. Yang kedua, ya orang kasarnya nggak sekolah juga percaya, yakin nggak mungkin orang nggak punya duit bisa. Orang-orang nelayan pugu nyari ikan juga susah, boro-boro mau bikin pagar gitu kan. Maka bisa dipastikan ini terdapat intelektual yang punya modal besar. Dan ini yang harus dikejar. Di luar yang kerocok-kerocok tadi yang udah dipanggil katanya. 2 orang JPR termasuk si abu-abu itu gitu ya. Artinya kalau gini, artinya yang dipanggil tidak tepat sasaran begitu Pak? Bukan yang memang pemiliknya yang harusnya diperiksa begitu? Ya kalau untuk tahap awal memperoleh informasi nggak ada soal ya. Tetapi maksud kami itu fokus paling utamanya bandarnya lah. Betul. Gitu ya, kayak judi online. Judi online, ini kan sindikat ini mereka ini. Bahaya, dia merongrong kewibawaan negara, meruntuhkan bangsa. Selip-selip nanti gini nih yang kita khawatir. Kalau diabaikan, contoh ngamuk nih orang-orang Banten. Karena kenapa kok kita ini diinjak amat marwah kita ini. Udahlah, nggak perlu gabung. Nah ke situ dianggap makar lagi. Padahal gara-gara penjahat yang menguasai tanah air melalui cara reklamasi ini. Saudara, untuk membahas mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten hari ini, kita akan kembali membahas bersama dengan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Bapak Mukri Friyatna yang sudah berada bersama kami di studio Kompas TV dari tadi pagi ya Pak. Kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi Pak. Ini kan artinya permasalahannya adalah soal adanya sertifikat. Tadi disebutkan bahwa ini menyalahi prosedur. Artinya carut-marut seluruh kepusingan ini begitu ya Pak soal pagar laut, dibereskannya itu harus seperti apa? Yang pertama ini kan menjadi entry point ya, bahwa sesungguhnya hal yang serupa itu banyak terjadi di Republik ini. Kalau ini bisa terbuka dengan terang benderang, insya Allah kekeliruan, kejahatan-kejahatan itu akan mulai berkurang di wilayah Republik ini. Nah kami ingin menyampaikan bahwa inilah salah satu bentuk yang disebut dengan perongrongan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstrukturnya gimana? Karena produk regulasinya udah disiapin, dari bawah sampai atas. Yang kedua, sistematisnya nih, tahapan-tahapan sebetulnya, saya belum sampai satu hal. Ketika kebijakan sudah ada, orang-orang sudah dipengaruhi, pagar sudah dipasang, satu lagi yang belum dimunculkan. Apa itu? Nanti dia akan pasang pelang, takut-takutin. Kawasan rawan bencana. Nah saya minta, mohon ya dengan hormat ya, BPBD, BNPB jangan sampai anda semua itu terinfiltrasi. Nakut-nakutin ini kawasan tsunami. Jangan sampai ya, kita ini orang-orang sosial untuk kemanusiaan, jangan sampai dipengaruhi itu. Nah begitu dia cara masangnya. Berikutnya, setiap kampung itu akan dipasang ini nih, preman-preman nih. Yang tadi soal tanahnya gitu ya, walaupun itu bukan bagian kita ya, karena masih kita reklamasi. Tetapi itu karena menjadi satu bagian, nggak diputus di antara laut dengan daratan.
Makanya nguasanya lewat darat, kalau darat kan dia intimidasi, kalau laut dia lewat pagar laut, lewat bambu-bambu ini. Gimana cara memutusnya? Saya kira seperti yang disampaikan Pak Nusron, sebetulnya nggak rumit-rumit amat, gitu ya. Oke lah dia pengen supaya yakin gitu mengambil keputusan, bahwa ini benar apakah dulunya darat, kan sebetulnya gampang aja metodenya, nggak usah lah pakai alat yang canggih, coba Google Earth aja, ya kita periksa tahun sekian apa posisinya, tarik mundur terus sampai dishakul yakin, itu memang laut. Kalau sudah memang laut, buat apa lagi diuji-uji? Yang penting sekarang gugurkan HGB nomor sekian-sekian atas nama Blekok misalnya kan, coret, kan begitu. SHM atas nama siapa Aguan misalnya, nggak benar, coret, begitu aja. Nah yang kira-kira masih sumir baru, jadi dipilah-dipilih juga. Ya, tadi Menteri ATR juga menyebutkan di paket berita sebelumnya ya Pak, menyebutkan bahwa memang akan dievaluasi kalau ada yang menyalahi juga akan ditindaklanjuti. Artinya kalau ini memang menyalahi tidak sesuai dengan prosedur, artinya kuncinya ini ada di Kementerian ATR BPN begitu ya, untuk kemudian menyebutkan atau menyatakan bahwa ini menyalahi prosedur, artinya gugur, tidak bisa sertifikat tersebut begitu dinyatakan sah begitu ya. Ya mestinya gugur dengan sendirinya ya. Udah jelas-jelas laut. Oke lah saya bilang tadi, kalau dia nggak yakin ya udah cari ahlinya, di briefing 1, 2 sampai dia berkeyakinan ya. Kalau sudah berkeyakinan ya udah gugurkan. HGB sertifikat atas nama A terletak di sekian, koordinat sekian atas nama ini, coret. Dah. Tapi jangan berhenti di situ. Yang namanya kacurut-kacurut ini, yang menerbitkan sertifikat, dikumpulin, dipek-prek. Gitu ya. Kami berharap dipidanakan juga ini penjahat ini, kategori mafia dia. Udah ngejual tanah, jual laut, ngerugi nelayan. Dipidanain bila perlu. Kami kangen ini, rindu kapan dibaju orenin. Dan jangan sama yang sekarang. Pejabat-pejabat lalu pasti ikut serta nih. Diperiksa juga, walaupun dia udah pensiun, mau udah bengek, panggil, nggak ada urusan. Gitu, panggil aja, namanya juga buat meminta keterangan, karena nggak mungkin ini ujug-ujug ya, pasti ada asbabun nuzulnya.